Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana? Sudah ada gambaran tentang pidato persuasif yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kali ini kita akan masuk pada materi selanjutnya atau di bab yang kedua pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9. Nah, kali ini kalian akan belajar tentang pidato persuasif. Silakan open your book di bab selanjutnya ya. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyusun kerangka pidato persuasif dan yang kedua menyusun pidato persuasif. Baiklah, kita mulai materi kita pada hari ini. Jadi pidato persuasif itu merupakan bagian dari teks eksposisi. Nah, seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya, bahwa eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen atau sudut pandang, dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya. Kita bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat sesuatu persoalan hanya dari satu sisi. Jadi maksudnya di sini pidato persuasif itu adalah mengajak. Jadi persuasif itu adalah mengajak, sedangkan eksposisi itu adalah paparan tentang sesuatu. Ya, seperti itu. Jadi ingat ya, persuasif itu adalah mengajak, sedangkan eksposisi itu adalah paparan tentang sesuatu. Jadi pidato persuasif itu adalah pidato yang mengajak, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada 3 tipe teks eksposisi atau ya, ada 3 tipe teks eksposisi atau yang pertama adalah eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang lain tentang suatu hal. Jadi di sini eksposisi ini dibagi 3. Yang pertama, mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang lain tentang suatu hal. Jadi contohnya seperti apa? Jadi tulisan yang persuasif ini dapat kamu temui pada editorial, surat kabar, pidato politik atau kampanye, media cetak, teks informasi dan buku, surat kabar, editor, pidato, ceramah, mempertahankan hak hukum atau khutbah dan sebagainya. Contoh kecilnya, kalian pernah lihat orang untuk kampanye? Oke, pernah kan? Nah, dalam pidato kampanyenya tersebut, dia itu menyampaikan orasinya yang seolah-olah kayak dia mengajak kita untuk memilih dia. Dia mengajak kita untuk berpihak sama dia. Nah, contohnya pemilihan presiden. Nah, dalam pemilihan presiden itu kan ada namanya pidato kampanye, ya, atau berkampanye. Jadi di situ teks yang digunakan adalah persuasif, mengajak kita untuk memilih dia, ya, seperti itu. Nah, sama juga halnya pada saat khutbah. Nah, dalam khutbah itu dia mengajak kita kepada hal-hal yang kebaikan, ya, seperti itu. Contoh yang dapat kalian ambil pada yang pertama ini, eksposisi dapat mengubah sikap atau mengubah pandangan sesuatu hal, ya, seperti itu. Nah, yang kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan hal-hal ini. Jadi misalnya penggunaan bahasa persuasif pada iklan dan poster, slogan yang memikat. Jadi misalnya 10 langkah memiliki tubuh yang indah, atau biasanya kalian lihat promo-promo jasa, contohnya jasa Gojek, gratis ongkir atau barang dan jasa dan lain sebagainya, ya. Jadi itu adalah salah satu teks eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan barang dan jasa. Jadi kalimat yang digunakan adalah apa? Kalimat berpersuasif, mengajak, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Jadi misalnya, selamatkan terumbu karang sekarang. Jadi
membela sesuatu ya. Jadi eksposisi persuasif ini memiliki satu sudut pandang yang digunakan oleh argumen yang logis dan buktinya, seperti itu. Jadi tadi ada tiga teks, ada tiga jenis eksposisi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih tujuan kita mempelajari pidato persuasif itu? Jadi tujuan kita mempelajari pidato persuasif itu untuk meyakinkan audiens ya, audiens untuk melakukan sesuatu, seperti tadi yang sudah Ustazah sampaikan, bahwa contohnya pidato kampanye atau khutbah, kemudian ada juga barang dan jasa ya. Jadi untuk meyakinkan audiens ya, apakah kita ingin agar orang lain itu memilih presiden, berhenti mengotori bumi, atau mengubah pikiran orang lain tentang persoalan penting. Jadi mengajak orang peduli. Pidato persuasif merupakan cara yang efektif untuk mengubah audiens. Jadi ada banyak unsur agar pidato persuasif kita ini berhasil. Namun dengan beberapa persiapan dan latihan yang harus kamu lakukan. Jadi kamu dapat berpidato persuasif dengan hebat ya, seperti itu. Jadi tujuannya pidato persuasif itu adalah mengajak audiens untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya persiapan menulis teks atau pidato persuasif. Jadi ada 3 langkah, kalian bisa lihat di buku kalian. Yang pertama itu adalah pelajari topiknya terlebih dahulu. Maksudnya seperti apa? Jadi kita harus mengetahui topik yang akan disampaikan dalam pidato. Jadi harus dikuasai dulu topik tak. Kalau kalian tidak bisa menguasai topiknya, kalian tidak akan bisa mempengaruhi orang lain. Hal ini sangat penting. Jika kamu tidak terlalu paham tentang topik yang ditugaskan, lakukan kajian dan belajarlah sebanyak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut. Jadi contohnya, nanti Ustazah minta silakan kalian buat pidato persuasif tentang cinta lingkungan. Nah, kalian harus dulu cari referensinya ya, bagaimana ya caranya, apa manfaatnya ketika kita ini membersihkan lingkungan, kemudian apa positifnya ya, seperti itu. Kemudian kalian bisa mengajak orang lain. Jadi apabila topiknya bersifat kontroversial, alangkah baiknya kamu mengetahui argumen dari semua sisi terhadap persoalan atau topik. Adapun argumen yang kamu buat akan lebih meyakinkan jika kamu membahas dua pandangan yang berbeda. Jadi contohnya yang tadi, dampak apa sih dampak positifnya dan apa dampak negatifnya. Jadi kalian mengambil dua pendapat yang berbeda, seperti itu. Selanjutnya persiapan menulis teks persuasif yang selanjutnya itu adalah pahami tujuannya. Jadi penting untuk memahami secara pasti apa yang ingin kalian capai pada pidatomu. Dengan demikian akan mudah merajut isi pidato agar sesuai dengan tujuannya. Jadi harus kita tahu kira-kira apa sih tujuan saya untuk menyampaikan pidato persuasif saya ini. Apakah saya ingin mengajak orang lain, ataukah saya ingin mempengaruhi orang lain kepada hal-hal kebaikan ya, seperti itu. Jadi harus kalian tahu tujuannya ya. Selanjutnya yang ketiga, harus kalian pahami audiens. Jadi memahami audiens dalam hal pandangannya dan mengetahui mereka tentang topik sangat penting. Ini juga akan mempengaruhi pidatomu. Jadi harus kalian pahami audiens. Jadi audiens yang sedikit mengetahui tentang topik memerlukan latar belakang informasi topik dan bahasa yang lebih sederhana. Audiens yang sudah paham tentang topik akan merasa pidatomu membosankan. Mereka butuh informasi atau ide yang lain. Jadi
kalian harus mencari informasi-informasi yang terbaru, ide-ide yang terbaru, dan gunakan bahasa yang mereka pahami. Nah, tapi jika kamu menyampaikan suatu informasi yang kalian atau mereka yang sudah tahu, itu pidato pidato kalian akan menjadi membosankan, ya seperti itu. Jadi cari referensi baru, hal-hal yang baru, dan ingat gunakan bahasa yang mereka pahami. Ya, selanjutnya, oke. Jadi dengan demikian audiens yang dapat mendukung pandanganmu tentang topik yang akan lebih mudah diajak untuk berbuat sesuatu. Jadi tidak perlu diyakinkan sedemikian rupa, berbeda dengan audiens yang tidak setuju denganmu. Akan lebih perlu diyakinkan secara serius untuk mempertimbangkan pendapatmu. Jadi betul-betul harus meyakinkan. Jadi kalau ada kalian menyampaikan pidato, ada audiens yang setuju dengan pendapatmu. Nah, audiens yang setuju dengan pendapatmu ini akan lebih mudah untuk terpengaruh, ya, dibandingkan dengan audiens yang tidak setuju dengan pendapat kalian, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa cara, ada 3 cara untuk memersuasi. Maksudnya di sini untuk mempengaruhi, ya. Ada dengan cara etika, kemudian ada dengan cara emosi. Ya, emosi itu adalah luapan jiwa. Nah, jadi emosi itu bukan marah-marah. Ya, emosi itu adalah luapan jiwa dengan ada cara logika. Nah, jadi seperti apa itu etika? Jadi gunakan pendekatan etika. Etika itu contohnya dengan cara yang baik, dengan sopan, ya, seperti itu. Kemudian dengan emosi, jadi gugah perasaan audiens, ya, gugah perasaannya, seperti itu. Kemudian logika, jadi buat pidato yang masuk akal. Kalau tidak masuk akal, biasanya audiens itu tidak tertarik dengan pidato yang kalian sampaikan. Nah, di sini ada contoh, silakan kalian kita kerjakan sama-sama di sini, ya. Kegiatan 2, mengidentifikasi cara-cara memersuasi. Tentukan mana contoh cara persuasif berdasarkan etika, emosi, dan logika. Nah, ini diminta kalian untuk yang mana sih di sini pidato persuasif yang berdasarkan etika, emosi, dan logika. Nah, coba dibaca bagian pertama. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Kira-kira ini secara emosi atau logika? Oke, ini secara logika. Karena kenapa? Karena pada awal kalimat ada kata coba pikirkan. Nah, coba pikirkan. Nah, ini adalah logika. Selanjutnya yang kedua, kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Nah, ini cara memersuasif dengan cara apa? Dengan cara emosi. Nah, kenapa? Karena di sini dia meminta kita untuk kita paham bahwa cadangan kita ini terbatas. Dengan cara apa yang kita memperpanjangnya? Dengan cara mendaur ulang sampah. Nah, selanjutnya yang ketiga sudah jelas sekali, ini secara maaf ya, ini tadi secara emosi. Kemudian yang ketiga, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubasirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu ini yang
tidak bermoral. Jadi ada kata bermoral. Nah, ini adalah dengan cara mempersuasif, dengan cara etika, karena ada kata bermoral. Jadi seperti itu. Jadi Ibu harap pada pertemuan ini kalian sudah memahami tentang pidato persuasif, ya, seperti itu. Syukran jazakillah atas perhatiannya. Jika masih ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan bertanya pada kolom komentar di Teams, ya. Baiklah anakku sekalian, di sebelah silahkan digeser atau di bawah, ya. Ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan, silahkan dijawab sebagai absen kita pada hari ini. Sebagai absen kita pada hari ini, jadi yang tidak mengisi, Ustazah anggap tidak hadir atau tidak mengerjakan tugas, ya. Syukran jazakillah atas perhatiannya. Ibu tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.